Padahal inti hidup itu sujud. Sima hum fi wujuhim min athari dan dawe Nabi jelas, anar la taqul athar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan athari. Jadi normalis sampean gak mlebu neraka. Apa nang ngono kula. Wae normalis sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajidun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing apa su. Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Mungkin apa mlebu swarga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud sing akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kula nak gejolokan mbek wong alim-alim, wong apit-apit ora pati ngalim. Gus kula nu dalek 3 tahun. Tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalek 3 tahun. Wah, kusuke sak boleh. Ini terakhir dalek ile sowan kula jarene. Kula potongane cek kalah ben jenengan. Karuan bekas. Karuan, barang karuan nak bukat. Itu dia tanya, sirinya apa? Ya sirine aku ngalim, kok siri-sirinan, karuan siri rahasia iki barang karuan mbok omongno. Yo karuan dawe Nabi nak nyingkire wong alim takjab luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Apa kan lagi 3 tahun yo adoh. Swidak taun ora banding malah lagi apa? 3 tahun. Wah aku cangkemmu lho kok ngerti. Wong ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong ke suwanrene yo ora ngongkon nom. Yo mesti terang api-apian masalahe opo. Tapi yo jagal tak mati-mati lho. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dene ku makmum mbek kanjeng Nabi. Pas ihdinas siratal mustaqim dimaca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental atine munafik botok, mbok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi ndonga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobos mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nek sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Toh saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran apa nganggo trayek. Aku wong Rembang untuk Yogyo penganggo trayek. Oh enak ya, kuyar-kuyur tuh dindi. Usu-usu kayak bobo ngaku Mustafa santriku kok penak. Sing gawe Mustafa sapa tak aku santriku. Lah Mustafa lha apa ngaku aku gurune? Aku ya ora ora padha. Padha ora jelas. Mana buktinya? Misalnya aku takok mana buktinya aku santriku. Ora ada buktine loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah, susah itu boleh basariah, tapi ini kalau terangan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima hum fi wujuhim min athari dan dawe Nabi jelas. Anar la taqul athar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan athari. Jadi normalis sampean gak mlebu neraka. Apa nang ngono? Wae normalis sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajidun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing apa su. Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Mungkin apa mlebu swarga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud sing akeh. Lah nek sujud salat 5 wektu ora akeh to. Tapi nek wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Yen aku kuat yo niru aku, nek ora kuat yo kepengin niru. Tapi nak syafaat itu jajal sih, lepas wong ngelobong, enak itu syafaat. Bukan aku rasa sesuai ramen Allah betul tak sih. Sesuai ramen Allah. Ya sesuai sakit. Sama ngaji wes suwe, masih orang jelas. Masa belum kau malah luwe melete meneng. Melaku-melaku ada kuburan nangis.
Dene jarene, kenapa iki nangis? Jare, iya wong iki disiksa aja. Bareng Abdul Qadir marani kuburane, ya Allah ini pernah sowan saya. Kudu ora kena disiksa nate sowan kula. Terus langsung ra bengok-bengok. Dadi sekedar sowan Abdul Qadir. Tapi nek aku mau penaan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Abdul Qadir gak. Mun kula Fatihah boten Abdul Qadir, wah kula boten saged kudu ngaji. Enak sowan wong alim digo sowan. Ono dolem. Wong alim ya tukang mulang, wong alim digo napa? Bangune tobit tapi gambar wong. Mun iki penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu. Itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu, tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Terus apa sih lucu-lucu, ditakon. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro napa? Fi qalbi. Jadi kayak nyanyi aku mutus kabutan. Kadoan, cara wong napa? Wong 3 tahun kok nyanyi, tak omongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku suwidak tahun. Iku wae mau banding sak jam, banding pinten? Lho boten anjen tenan, nak ulama anjen mandi tenan. Mboten enten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Mesti sampean mikir ra dhewe mergo rugi barang entek cara wektune sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, itu orang. Jadi itu betul. Saya ini suka tua sadar. Ternyata isi hati juga berat. Ini bener Mbak Khalil Bangkalan. Ini sangat pede dibeli meriang. Ya karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbak Khalil orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan Muadzin mati ayo keselen toh kaya. Ya iya toh 30 tahun 10 tahun wis gentenan. Saya kan tak zian nili anake sunat coba nak mati lho mesti lah. Lha iya lho ora tau mati. Itu 10 tahun 20 tahun nak amin rutene ra napa? Engko nek umur swidak 70 ini kan kancaku karek tiro. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Ya itu Mbak Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Kalau Mustafa mati, kalau Dino Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbak Khalil. Kira tak jawab. Mergo dekne mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Tuan yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbak Khalil. Enggak misalnya nggone Fatin. Ya Mbak Khalil.
Ya sing sohibul bait kan mangkel kan. Iya karepe bakal diundang tenan-tenan. Ya mau ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh ya kejawab bakal tuh. Ternyata bakal pas rumah. Ketemu kancane nek kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah yang tadi apa? Ketua rombongan. Ya, nak muka nangkir kan di Nabi Muhammad meriang dah. Mungkala Abdul, kalah nopo? Iku disebut yaumana tukula unasim di imamihi. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua, ora iso abot. Ora level ora nopo. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua. Muga selawatan ditampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali ra ditampa kan gak ana daftare. Mulane suatu saat ana wong loma ini kisah nyata. Ada seorang dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi ini pas butuh tidak bisnis. Ada seorang syarifah masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya Fulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, terus tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai, masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi, di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den bodoh. Nanti kita kira ono buktine lho, sak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan saya kan tidak mengeluarkan sertifikat kan. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham nggih? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya'lamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Aja sampai tulisane sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku ngundat-ngundat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tubilu sedekahatikum bil manni wala. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicorek. Apa kan lapurane ku ndi catetanmu? Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tubilu amalakum. Ibadah yo coba batal loh. Misale sedekah batale bil manni wala. Begitu juga mulang, itu batale ora ngundat-ngundat. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Ra kenal karena ora ngundat-ngundat. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Bermulang ning didi tapi syaratnya suatu saat dia kecemplung sumur. Saya pengiran itu lucu. Ulama gede kecemplung apa? Oh, dan pengiran itu duwe seni. Mulai separuh ada di Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepengin udah kenal orang udah piye. Gimana hidup kenal kalau elek-elek itu kenal gak Mustafa itu kadung takdir napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh wis kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik itu termasuk tiyang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Jadi niku delok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Niku jek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Mergo kuwatir tak ditulung dadi opahe dhek mulang napa. Modal kare dulu. Golek wong kira tau ngaji dhek kok kakelan. Mergo sak kawasan ngono tau ngaji. Sampai sore mlarate ra karuan. Lho wangelan, akhire ana sing mulo wayu golek liya desa iku wangelan. Kowe tau kenapa sobat boten ayo beneran.
Mbak Sofyan, wah kula blas ora tau ngaji jenenge kan ora kenal. Berarti kan hukum krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe dia urip tak goblok. Tapi sing golek tapi. Cara semana sampe dia urip tanya. Tapi sing golek roti niku satu jenengan. Padha wae. Ya tapi wis kabudut saiki dene swarga wis mbok. Tapi sampeyan nek ketemu tetep tak takokno. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab napa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ono sing kenal Mustofa Barai ngono paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku nanten padahal ora karepku. Iya karepe saiki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasud sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3, nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu toma. Karena kenal kamu toma. Kalau toma terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh mbak arani medhit, gak jadi mobil mbak arani medhit, ketemu rata kok mbak arani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medhit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menvonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya bergerak kenal terus kecewa, nak ditektir kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai ini tektir, nak tektir lah, nak maksudnya tektir dikenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, di organisasi orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tektir kan, mana hisap pangeran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di Sinten tuh Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Gus, kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak seneng ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, ya jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama. Lu tuh banyak loh santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau call-nya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus khole bazuber khol sarang jenengan ngundang khole apa jenengan kok jenengan mboten undang. Gak dosa teko. Bukan apa, saya ini merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis, semua suara saya tuh. Bu, kalau nak khole apa jenengan sudah gak. Itu sampai orang sing ngakali. Acarane bareng nang Rembang, mboten dolan Gus mampir kula Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ora gelem kenalan, tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi, terus ngasih lo duit jadi pundi-pundi uang itu juga saya khawatir. Kira aku dono takku, tapi sampean tak didono. Biar kejagalan sampean pada saat itu terjawab. Tak pikir sampean khusus nudan, nah aku di alasan itu. Tapi kan tetep ora paham, nyen ora tau mulang, ora tau sinau. Itu Sufyan Ats-Tsauri wis sak mangke cemplung sumur. Agar wong penulung cek. Hal minkum mayasmaul hadis minni. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji hadis sama saya? Ya jawab, kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah akhirnya mau golek wong sira ono kenal akhirnya gelem. Mergo ora tau ngaji deh. Tetapi cara wong lan sampean tak takokno suara. Tapi sing goleki tetep santrine. Piye kira-kira jawab dhek ku piye? Paling ngene cangkem wae. Tapi terserah kau. Ya kan, aku kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan diwara ulama-ulama ngoten. Lah ape gejolokan opo ulama, lah ape gejolokan opo. Totalan duit rapati di duit. Paling cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 450. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahirnya tahun 550, kabudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti
dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah maju. Dia akhirnya minggat, gowo timber tok gem jahit, minggat ning alas. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngerasa manfaat malah ra manfaat uga ilmuku pangeran. Aku nek ngerasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran dikandani. Akhirnya sing takok atir takok. Lah kok beto tiba. Mergo mingate kok go tiba wis gem jahit. Beto gem jahit lho, gem. Mane kula nu tentas kula sing ana ya gem niku takok Imam Ghazali. Kula nganti sakniki nak sarung kula sing bedan niku tak jahit ya. Kok sing kaitan go salat nganti saiki tak jahit. Kenapa beto timba? Ya mergo aku golek pangeran. Butuhku sowan niku pangeran kok salat tok. Salat ku butuhe banyu. Banyu kaitane mbek timba. Dadi aku nggo timba tok mergo butuhku ning alas mo. So, kok beto dong. Sarungku mau sitok nak suwe tak jahit. Ya itu minggat. Minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin, semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, sampai santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia ning alas, urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya kan lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mriki. Beliau sempat iktikaf ning Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas itikaf di Masjid Aqsa, dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan itikaf itu neng masjid kan orang ini klub, jadi ini tetap neng masjid. Kan gak mungkin dia neng gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, pokoknya kepen jadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni kolal Ghazali, sedikit nyebut kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Wah, meriang deh. Wah, nak aku itikaf neng kene suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal. Yang kula sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Karena Ki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal itu kok itu kula. Waduh. Wah, mate. Ki ngertos sak ngono ya. Lah jenengan apa ada waduh. Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nganti saat ini sering kalau badhe teng sarang ini kan sering ngebis, sering gue mobil, sering pas ngebis sering diceritakan. Anak kula sekolah teng sarang pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Ada gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah bareng belajar badhe disebuti, badhe di madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya sudah nyusup pulang. Masuk ini kan ini Gus Badu, kasus singkir. Wah matanya. Itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi Imam itu. Gus, itu tidak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, cara saya turun sor beduk lah kemulan terus ngerti. Wah, cara saya ini. Nah ini hanya amar panjang ini. Ora nyaman. Kowe ora bodho, pancen bodho tenan. Kula nu ndek kanca niki kisahnya. Kula nu ndek kanca niku mulai mondok niku puluhan tahun kalian kula. Ora alim, mergo senengane dukun. Beda senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim, dhewe tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kula ya iso, tapi wedi riya dadi ben dijawab Gus Bae. Wong kula kurang ajar. Dianggap pertanyaan angel-angel dekne. Sajane kula nggih saged, tapi timbang kula kuwatir riya, pamer nggih kesane dijawab Gus Bae mawon. Lu nganti saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang ajar. Santrine kuat. Tapi isane paling maca takrib. Ngerti takoke hukum wis bulet tidak wis ra iso. Ana ra iso rombongane gak sowan aku. Niki Gus badhe tanglet. Jane kula nggih saged teng wedi napa? Riya. Kurang ajar. Lah maca sak kelas nggih wani mawon bae kula. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumate nang ngelem. Insyaallah tiang kok ikhlas ngoten Gus. Latiru. Kelas buahmu. Buento. Jadi kita warai, kita bodoh beda ketara bodoh dari saja ni kulo sakit. Tapi mesti pak.
Semaan yo ngono kene misale rapati lanya. Kulo maca Mas Tahajud mawon. Mau semak wong bulet tenan banyak. Paham ya, jadi ini kalau peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana ken. Nah, jadi agama itu senengane melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau